Baik, sebelum saya menjelaskan tentang, presentasi saya, perkenalkan nama saya Gabriel Sharon dengan NIM 2225040107107111029. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang tugas saya membuat PPT dan menjelaskannya. Di sini saya diberi topik tentang urban farming sebagai solusi tanaman perkotaan untuk ketahanan pangan. Oke, next. Di sini poin-poinnya, saya ditugaskan untuk menganalisis suatu modul ya. Di sini ada poinnya. Yang pertama itu ruang lingkup pertanian perkotaan. Sebelum saya menjelaskan ke poin-poin ini, alangkah lebih baiknya saya ingin memperkenalkan modul ini kepada khalayak. Modul buku ajaran pertanian perkotaan ini yang ditulis oleh Dr. Dwi Wanti ini dan Bu Waisa memiliki hubungan dengan kebutuhan akan pengembangan pertanian perkotaan di Indonesia. Pertanian perkotaan menjadi semakin penting karena perkembangan kota yang pesat dan meningkatnya populasi penduduk di kota-kota besar. Contohnya di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan lahan pertanian semakin sulit dan ditemukan di perkotaan, dan yang menyebabkan ketergantungan pada pasokan bahan pangan dari luar kota sendiri. Contohnya seperti desa-desa di luar kota ya. Oleh karena itu, pertanian perkotaan menjadi alternatif yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasok dari luar kota, sehingga tidak ada ketergantungan dari luar kota ya, seperti di desa-desa. Jadi kita harus menemukan alternatifnya ya. Dalam konteks ini, sebagai pakar pertanian, ibu ini berpengalaman dan aktif di bidang pertanian perkotaan. Merasa perlu untuk menyusun modul buku ajar ini untuk membantu para petani, atau tidak hanya petani saja, namun para mahasiswa atau para pelajar yang ingin mengembang bidangnya di dunia pertanian. Dia membantu dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian mereka. Modul ini dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan praktis, dan memulai dan mengelola usaha pertanian perkotaan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, modul ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para petani, mahasiswa, dan praktisi pertanian yang tertarik dengan pengembangan pertanian perkotaan di Indonesia. Oke, kita lanjut ke poin-poin dari bab modul tersebut. Yang pertama ini ada ruang lingkup pertanian perkotaan. Ruang lingkup ini diisi dengan pertanian perkotaan didefinisikan sebagai budidaya tanam pangan dan hortikultura yang dilakukan di perkotaan. Ruang lingkup pertanian perkotaan serta perbedaan antara petani dengan perkotaan dan pertanian konvensional di pedesaan. Penulis tersebut juga membahas tentang tantangan dan peluang dalam mengembangkan pertanian di perkotaan. Tujuannya dalam bab ini adalah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat perkotaan untuk memperbaiki iklim mikro. Selanjutnya ada konsep produksi pertanian perkotaan secara komersial maupun non-komersial. Intinya itu pertanian perkotaan komersial bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, sedangkan non-perkotaan komersial bertujuan untuk konsumsi sendiri atau sumber pendapat tambahan. Selanjutnya di sini ada poin pengembangan pertanian perkotaan saat ini. Saat ini perkotaan berkembang pesat karena adanya isu ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan gaya hidup sehat. Bentuk-bentuk pertanian perkotaan antara lain adalah urban farming, vertical farming bisa dilakukan, rooftop gardening. Oke, selanjutnya ada poin berikut ini, aplikasi pola pertanian perkotaan. Intinya di subbab ini mengatakan
menjelaskan berbagai pola yang dapat diterapkan dalam pertanian perkotaan seperti contohnya monokultur bisa dilakukan, polikultur, relay cropping, multiple cropping, dan lain-lain. Selanjutnya ada komplement pertanian perkotaan. Pertanian perkotaan di subbab ini didukung oleh komplement seperti penyediaan air, nutrisi tanaman, serta pengelolaan organisme mengganggu tanaman. Selanjutnya ada aplikasi pertanian perkotaan di beberapa negara. Contoh negara-negara maju yang sekarang melakukan adanya aplikasi-aplikasi yang mengenai cara supaya pertanian perkotaan ini bisa dilakukan dengan baik, yaitu ada contohnya yang sukses seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Vietnam, dan Singapura. Mereka menjadi inspirasi bagi para negara-negara berkembang untuk mengembangkan pertanian perkotaan yang lebih lanjut supaya memaksimalkan hasil potensial dari sistem pertanian tersebut. Jadi selanjutnya ada poin urgensi pengembangan pertanian perkotaan. Di sana dijelaskan bab ini, untuk pengembangan pertanian perkotaan penting untuk memenuhi kebutuhan perkotaan, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan ekonomi, dan lain-lain. Dan terakhir itu ada poin pengembangan pertanian perkotaan impian. Pengembangan perkotaan dalam skala lebih luas dan terintegrasi diperlukan untuk mewujudkan kota yang berlanjut.